video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang umur simpan obat dan cara penyimpanan obat yang benar. Keberhasilan suatu pengobatan dapat dicapai melalui pemberian obat yang tepat, dosis yang tepat, dan kualitas obat yang baik. Kualitas obat diharapkan dapat terjamin tidak hanya pada saat penyerahan obat kepada pasien, namun hingga disimpan di rumah serta digunakan oleh pasien. Agar pengobatan mandiri di rumah dapat berjalan dengan tepat, maka pemberian informasi mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka merupakan hal penting untuk diketahui. Penggunaan obat di rumah tentunya memiliki batas waktu tertentu. Dalam praktik sehari-hari, tidak jarang terjadi salah kaprah terkait tanggal kadaluarsa obat setelah kemasan dibuka. Seringkali, setelah kemasan obat dibuka, waktu kadaluarsa obat dianggap tetap sama dengan yang tertera pada kemasan, padahal tidak. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita simak! Tentu kita sudah sering mendengar tentang expired date atau tanggal kadaluarsa. Expired date adalah batas waktu penggunaan obat setelah obat diproduksi oleh pabrik farmasi dan sebelum kemasan primernya atau kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat tersebut dibuka. Sedangkan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan primer dibuka atau setelah diracik dan masih dalam keadaan stabil disebut beyond use date. Kenapa sih kita perlu mengetahui beyond use date obat atau BUD obat? Yang pertama, karena stabilitas obat setelah kemasan primernya dibuka tidak sama dengan stabilitas obat dengan kemasan yang belum dibuka. Yang kedua, berbeda dengan expired date atau tanggal kadaluarsa obat yang pasti tertulis pada kemasan obat, beyond use date jarang tertulis pada kemasan obat. Biasakan untuk selalu membaca keterangan pada kemasan obat. Penting untuk kita mencatat tanggal obat pertama kali kemasan primer obat dibuka. Karena BUD tiap obat berbeda tergantung dengan jenis sediaan obat tersebut. Pertama, BUD obat non-racikan. Tablet, kapsul memiliki BUD maksimal 6 bulan. Artinya, bila obat-obat tersebut sudah dibuka di rumah, masih layak dipakai dalam jangka waktu 6 bulan setelah obat dibuka. Tetapi, bila tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan lebih singkat dari 6 bulan, maka BUD akan mengikuti tanggal tersebut. Yang kedua, sediaan gel, larutan, suspensi, spray, krim pada produk jadi dengan tambahan bahan pengawet memiliki BUD maksimal 35 hari. Yang ketiga, sirup kering, yaitu sirup yang memerlukan penambahan air sebelum diminum. BUD berkisar antara 7-14 hari. Biasanya sudah tercantum dalam kemasan. Yang keempat, supositoria dan salep, BUD maksimalnya adalah 3 bulan. Yang kelima, sediaan tetes, seperti tetes mata dan tetes telinga memiliki BUD maksimal 28 hari sejak obat tersebut dibuka. Tetapi untuk tetes mata mini dos, BUD hanya 3 hari setelah dibuka dari kemasan primernya. Yang keenam, sediaan pen insulin memiliki BUD maksimal 28 hari sejak pertama dipakai atau dipasang jarum pen bila disimpan dalam suhu ruang. Tetapi bila disimpan dalam suhu dingin atau lemari es bawah, maka BUD akan lebih lama, yaitu 60 hari sejak pertama kali terpakai. Yang terakhir adalah obat racikan, baik kapsul ataupun puyer, memiliki BUD 6 bulan setelah obat diracik. Bila masa expired date atau tanggal kadaluarsa dari masing-masing obat lebih pendek dari masa BUD tersebut, maka BUD akan mengikuti tanggal expired date. Ada hal lain yang harus diperhatikan di luar beyond use date dan expired date,
yaitu jika obat mengalami perubahan warna, bau, dan rasa, meskipun waktu expiry date dan BUD-nya masih lama, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Perubahan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa pengaruh lingkungan, dalam hal ini kelembapan, suhu, kontaminasi mikroba udara, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain umur simpan obat, hal penting lain yang dapat mempengaruhi kualitas obat adalah cara penyimpanan obat. Hampir setiap rumah tangga menyimpan obat di rumah dengan alasan sedang sakit, dalam pengobatan, sebagai obat persediaan, ataupun obat sisa-sisa pengobatan. Padahal dalam menyimpan obat ada aturannya loh. Penyimpanan obat yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan obat, sehingga efektivitas obat dapat berkurang, hilang, atau bahkan dapat bersifat membahayakan tubuh. Secara umum, obat seharusnya disimpan dengan mengikuti kondisi berikut. Pertama, simpan obat di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang kedua, jauhkan obat dari jangkauan anak. Yang ketiga, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Yang keempat, tidak melepas etiket pada wadah obat, karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Yang kelima, jangan menyimpan kapsul atau tablet di tempat panas dan lembab, karena dapat menyebabkan obat tersebut rusak. Yang keenam, jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka waktu lama, karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut. Yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat, seperti perubahan warna, bau, dan terjadinya penggumpalan. Dan terakhir, periksa secara rutin tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Ada beberapa obat yang disimpan dalam suhu dingin, yaitu antara suhu 2-8 derajat Celcius, seperti suppositoria, insulin sebelum dibuka dari kemasan, dan tetes mata minidos. Penyimpanan obat yang benar akan menjaga kualitas obat, menjaga mutu obat, menjaga ketersediaan stok obat, dan memudahkan pencarian. Sekian informasi edukasi dari kami. Semoga terapi obat yang Anda gunakan dapat memberikan hasil yang optimal. Gunakan obat secara tepat, bijak, dan baca informasi dengan cermat. Tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.